Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Akbar Sanjabila. NIM saya 130. Saya dari kelas HID. Di sini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Hukum dan HAM dalam Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu fungsi ibadah. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Yang kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang sangat dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Yang ketiga yaitu fungsi zawajir atau penjeraan. Maksud dari fungsi zawajir ini adalah adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat. Kemudian yang keempat yaitu fungsi tanzim wa islah al-ummah atau organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Yang kemudian adalah fungsi konsep HAM dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Kemudian perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Islam dan juga Barat. Perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Menurut pemikiran Barat, hak asasi manusia semata-mata bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia yang sangat dipentingkan. Sebaliknya, dilihat dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia bersifat teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan yang sangat dipentingkan. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Sudah tidak diragukan lagi bahwa peranan umat Islam dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia mereka tidak usah diragukan lagi. Dalam upayanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka berkiprah dalam BPUPKI atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang lebih jelas lagi ketika badan ini membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia 9 ini terdiri dari 8 orang Islam, orang Muslim dan 1 orang Kristen. Kemudian yang kedua, lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan 3 pihak atau kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara, dan kepentingan perempuan. Semua ini bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat penegakan hukum. Mereka merefleksasikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga adalah lahirnya peradilan agama. Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah peradilan agama telah ada dan dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Peradilan agama ada dan seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, yang kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam. Hal ini diperoleh karena masyarakat Islam sebagai salah satu komponen anggota masyarakat adalah orang yang paling taat hukum, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Yang kemudian yang terakhir adalah pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan
dalam pelayanan ibadah zakat. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.